Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Virgo di bulan Agustus. Ya, kita langsung ke general reading. Nanti kita akan lanjutkan dengan keuangan, karir, asmara, kesehatan, dan pesan dari malaikat pelindung kalian, para Virgo. Oke, kita langsung saja. Energi apa yang terbaca untuk kalian para Virgo di bulan Agustus? Kita lihat 6 kartu terlebih dahulu. Kita buka semuanya dulu ya. Virgo, di bulan Agustus ini kayaknya kamu penuh dinamika dalam kehidupan ya. Kamu itu kayaknya lagi mikul beban yang cukup berat. Kamu lagi menanggung tanggung jawab yang cukup berat. Ada tekanan yang hadir dalam kehidupan kamu ya. Ini bisa di pekerjaan, keluarga, atau mungkin hal yang lain ya. Di sini ada konflik yang tampaknya harus kamu bisa selesaikan dengan baik ya. Hati-hati dengan energi kompetisi, hati-hati dengan manipulasi baik dari orang lain ataupun dari diri sendiri ya. Di sini kekuatan untuk mengendalikan diri ya, itu perlu terus diasah ya. Kamu itu mungkin sedang mengarahkan hidupmu menuju ke tujuan yang kamu pilih. Di sini kamu punya tekad yang kuat tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan dirimu ya. Di sini ada harapan, ada perencanaan jangka panjang. Mungkin kamu menanti hasil dari usaha yang selama ini sudah kamu bangun, atau mungkin kamu sedang melihat ke depan untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar ya. Kamu mungkin sedang harus mempertahankan posisi atau prinsip atau pencapaian ya. Ada tantangan, ada tekanan ya. Ada orang-orang yang menentang kamu, tapi kamu punya pertahanan yang cukup kuat. Kamu mungkin sedang berada dalam perjuangan yang cukup intens ya. Mungkin bebanmu yang terlalu berat, dan mungkin konflik ada di sekitar kamu, energi negatif di sekitar kamu, tapi kamu punya kekuatan untuk bisa bangkit dan mengendalikan dirimu sendiri. Kamu itu kayak sedang siap-siap buat mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik ya. Mungkin kamu akan dapat peluang yang cukup besar, tapi kamu harus berani untuk mempertahankan posisi dan keyakinan kamu, bahkan ketika hal atau orang mencoba untuk membuat kamu terjatuh ya, atau menghancurkan semangat kamu ya. Tapi kamu di sini harus bisa untuk tetap berprinsip, tetapi tanpa keras kepala ya. Kamu harus tetap fleksibel. Ikuti saja semangat baru, ide baru, inspirasi. Jangan diabaikan ya. Ketika kamu mendapatkan sebuah inspirasi, mendapatkan sebuah ide ya, percaya pada visi jangka panjangmu, karena di sini akan ada hasil yang datang setelah segala perjuangan kamu yang memang cukup berat ini. Oke, kita lanjut untuk keuangan para Virgo.
Untuk keuangan ini, kamu mungkin sedang mengalami sebuah kompetisi atau situasi yang cukup sibuk, ya. Tapi kamu itu punya emosional yang cukup kuat dan dalam. Bukan semata-mata uang, tapi tentang kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang, ya. Mungkin banyak gangguan energi dalam aliran keuangan kamu. Banyak hal terjadi, ya. Mungkin kamu itu sedang berjuang buat mendapatkan peluang atau rejeki, ya, yang supaya kamu itu bisa stabil di keuangan, ya. Mungkin ada keuangan kamu yang berkaitan dengan kebahagiaan keluarga, stabilitas, atau bukan sekedar materi saja. Mungkin kamu sudah atau sedang belajar mengatur keuangan dengan hati yang tenang. Dan di sini jangan banyak terpengaruh persaingan atau tekanan dari orang lain. Fokus saja ke tujuan kamu dalam mencapai keuangan yang stabil. Kelola uang dengan hati dan logika. Jangan biarin emosi kamu itu mempengaruhi pengeluaran atau keputusan besar. Gunakan juga keuangan kamu itu untuk tujuan emosional seperti mendukung keluarga, rumah, relasi yang sehat, ya. Dan di sini kamu memang diminta untuk tetap sabar dan tenang supaya segala hambatan itu bisa kamu atasi dengan baik. Oke, kita lanjut untuk karir. Untuk karir kamu itu di bulan Agustus ini fase akhir dari sebuah siklus, ya. Ini bisa kamu dapat pencapaian, mungkin kamu mulai penutupan proyek atau kamu siap melangkah ke level selanjutnya, ya. Ada masa transisi di sini, ya. Kamu kayaknya meskipun pergerakan kamu ini sedikit lambat, tapi hasilnya ini cukup stabil dan nyata. Ini kayak kamu itu sedang ngebangun fondasi jangka panjang di karir kamu. Ada di sini juga kayaknya ada luka atau kekecewaan di pekerjaan, ya. Bisa karena dikhianati, nggak dihargai, kehilangan sesuatu yang kamu harapkan, atau ini luka emosi yang belum sembuh sepenuhnya, ya. Kamu mungkin berada di titik transisi besar di penutupan penting dalam karir, ya. Tapi meski kamu kerja keras dan tanggung jawab, tampaknya ada pengalaman yang menyakitkan yang membuat hati kamu ini terluka, ya. Oke, kita lanjut untuk asmara yang menikah. Kamu sama pasangan kamu ini mungkin sedang melihat masa depan, ya. Mempertimbangkan masa depan, ya. Ini bisa keinginan untuk melakukan perubahan, ekspansi, atau kalian ini mencoba untuk mengevaluasi rumah tangga kalian, ya. Di sini ada sesuatu hal yang membuat bisa salah satu pihak atau kedua pihak
merasa damai ketika sendiri, ya. Ketika tidak terlalu bergantung satu sama lain, ya. Di sini mungkin ada hal-hal kecil yang disembunyikan, perasaan yang disembunyikan. Di sini ada ketidakjujuran, ada menyembunyikan sesuatu, ya. Mungkin perasaan kalian ini ada yang kalian sembunyikan, atau ada perselingkuhan, tapi mungkin sebagian dari kalian tidak berkaitan dengan perselingkuhan, tetapi merasa tidak bebas untuk berkata jujur, ya. Di sini memang kayaknya harus bisa memperkuat komunikasi. Pentingnya untuk membuka hati, meskipun itu memang sulit. Jangan terlalu banyak berstrategi dalam sebuah hubungan rumah tangga, ya, karena bisa menciptakan jarak emosional, ya. Karena itu semua bisa membuat perasaan asing terhadap pasangan sendiri, ya. Oke, kita lanjut untuk kalian yang berpacaran. Kayaknya hubungan yang kalian jalani ini terlalu dipengaruhi logika, ya. Bisa jadi salah satu pihak atau keduanya ini banyak berpikir tapi minim bicara soal hati. Salah satu dari kalian itu mungkin sudah mapan secara materi atau lagi fokus ke karir dan kestabilan. Coba di bulan Agustus itu nggak cuman ngomong tentang rencana atau masalah, tapi juga perasaan, ya. Coba untuk menunjukkan kalian itu merasa puas satu sama lain, ya, dan merasa didengar satu sama lain, ya. Kalau kamu ngerasa kalau hubungan ini kurang hangat belakangan ini, mungkin waktunya untuk kamu itu kasih sentuhan hangat di hubungan kalian. Oke, kita lanjut untuk yang single. Untuk kalian yang single, tampaknya di bulan Agustus itu ada kemungkinan seseorang yang datang, tapi bukan untuk cinta yang asal-asalan, ya. Tapi cinta yang bisa jadi akan membawa hubungan yang dalam jangka panjang, ya. Kalau kamu ada kenalan dengan seseorang, dia itu tipe yang serius, ya, atau malah kamu itu akan ketemu seseorang, timingnya itu pas banget gitu loh buat mulai sebuah hubungan di bulan Agustus, ya. Ini ada komunikasi yang ngalir baik, ya, ada kabar baik, ada gerakan yang cukup cepat, ada tindakan yang cukup cepat, dan cinta yang kalian jalani ini nggak bakal stuck, tapi akan berkembang. Mungkin kamu akan dapat kenalan langsung dan intens, ya, atau yang udah lama kenal tiba-tiba menyatakan perasaannya ke kamu dan ngajak kamu ketemu, ya.
Di sini mungkin kamu akan ngerasa dinotis, dihargai, bahkan bisa jadi kamu itu yang dikejar ya, bukan kamu yang mengejar. Bisa juga kamu itu bakal menang persaingan ya, atau kamu itu bisa mendapatkan seseorang yang selama ini kamu kejar ya. Jadi akan ada hubungan yang serius dan nguntungin kamu secara emosional. Perkembangannya ini super cepat dan lancar, dan kamu akan dinotis, dihargai, bahkan jadi pasangan idaman dari orang yang sedang eh, kamu kejar atau sedang mengejar kamu ya. Oke, kita lanjut untuk kesehatan para Virgo. Untuk kesehatan tampaknya emang masalah yang akan kalian alami di bulan Agustus ini nggak langsung kelihatan secara fisik ya. Misalnya kamu itu kayak kelelahan fisik, mental, terus hormon kalian itu nggak seimbang, atau nggak nunjukin gejala nyata. Jadi hati-hati ya. Jadi saatnya kamu beristirahat dan dengarkan tubuhmu baik-baik. Jangan abaikan sinyal kecil yang ada di bagian-bagian tubuhmu ya. Dan luangkan waktu untuk healing, bukan cuma fisik tapi juga batin. Oke, kita lanjut untuk pesan dari malaikat pelindung kalian. Kita ambil 3. Di bulan Agustus ini, malaikat pelindung kalian itu meminta untuk berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kamu pernah ngerasa kecewa, nyesel, nyalahin diri, atau sesuatu di masa lalu. Kamu itu nggak harus sempurna untuk pantas dicintai dan bahagia. Saat kamu ikhlas, energi kamu itu jauh lebih ringan dan ngebuka jalan baru buat kamu. Ini juga pertanda kalau rejeki atau kebahagiaan besar ini sedang nunggu kamu ya. Bisa dibentuk materi, cinta, keberuntungan, atau bahkan di spiritual. Tapi kamu harus percaya diri dan bisa terbuka untuk menerima, apalagi setelah kamu melepaskan luka atau beban di waktu yang pernah kamu dapatkan ya. Semesta itu kayak siap balas semua dengan kelimpahan, semua hal yang membahagiakan kamu ya. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini ngerasa capek, down, atau mungkin fisik atau emosional kamu itu lagi nggak stabil, malaikat pelindung kamu itu meminta supaya kamu itu yakin dan percaya bahwa energi kamu itu akan kembali pelan-pelan ya. Jadi kemungkinan memang tubuh dan hati dan jiwamu ini lagi melakukan proses pemulihan ya. Jadi support dirimu dengan kasih sayang, istirahat yang cukup, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya.
Di sini itu ada momen transformasi. Maafkan saja segala hal yang sudah terjadi, baik itu orang lain yang melakukan atau diri kamu sendiri. Tapi untuk menerima, kamu perlu melepaskan beban batin, ya. Kamu dijaga, dipeluk, didukung oleh semesta, ya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Para Virgo, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.